Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Talamit rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali meskipun dari jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami khususnya apa yang akan Ustaz sampaikan nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Talamit rahimakumullah, ya, Ustadz selaku BK, ya, dalam hal ini akan memberikan motivasi belajar kepada seluruh talamit semuanya, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Ya. Sebelum kita memasuki motivasi pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan, ini ada motivasi dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita tidak mau belajar sedikit pun, tidak mau meluangkan waktu kita untuk belajar, maka kita akan termasuk orang-orang yang bodoh sepanjang masa kita. Apalagi sekarang talamid semuanya belajar dari jarak jauh, ya, gunakan fasilitas yang ada ini semaksimal mungkin untuk hal-hal yang baik. Ya, kita masuk ke materi kita yaitu motivasi belajar. Apa sih pentingnya motivasi belajar itu? Tujuannya apa kita untuk membahas tentang motivasi belajar itu tujuannya apa? Untuk memahami dan memiliki sikap positif untuk membangkitkan motivasi belajar hingga mampu menyelesaikan pelajaran dengan baik dan berprestasi. Jadi tujuan motivasi belajar itu adalah apa? Yang paling inti ini. Ya. Menyelesaikan pelajaran dan berprestasi. Nah, kalau talamid ingin berprestasi, maka yang paling inti adalah kita mau belajar. Talamid rahimakumullah, motivasi belajar sangat penting dalam pengembangan diri. Apa sebabnya? Sebab pengembangan diri adalah belajar. Belajar adalah pengembangan diri, ya. Dua-duanya saling berkaitan. Kuncinya ialah jangan pernah berhenti belajar. Hanya dengan belajarlah kita akan berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Motivasi belajar, ya, berasal dari kata motif yang artinya sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Ya. Sardiman tahun 2001 halaman 71. Pengertian motivasi belajar siswa menurut para ahli. Definisi motivasi belajar siswa dalam buku Psikologi Pendidikan, Dr. Muhammad Dalyono memaparkan bahwa motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri atau juga dari luar. Dalam buku Ngalim Purwanto, Sartain mengatakan bahwa motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsang. Belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil yang terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku baru itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan, sementara oleh adanya suatu hal yang lain. Jamarah mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Sedangkan menurut Slametto, belajar adalah merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya. Nah, di sini tadi Ustadz sudah menjelaskan semuanya tentang pengertian motivasi belajar dan motivasi itu apa, belajar itu apa. Sekarang Ustadz masuk
kategori kiat sukses meningkatkan motivasi diri. Caranya gimana tuh Ustadz? Saya itu sudah pingin belajar tapi kok males karena terlalu jauh dengan sekolah, terlalu jauh dengan ustadz-ustadzah, terlalu jauh dengan teman, ya, sehingga saya tidak semangat untuk belajar. Nah, ini yang pertama, ya, biasanya ya orang tua memberikan imbalan, ya. Tapi ingat, imbalan yang dari orang tua ini tidak boleh sebagai patokan. Nah, kadang-kala orang tua akan memberikan motivasi, ya. Nanti kalau kamu nilainya 100, nanti tak belikan apa? Misalkan, saya belikan es krim, saya belikan sepatu baru, saya belikan bola, saya belikan baju bola kesukaanmu. Nah, misalkan. Itu hanya sebagai motivasi saja. Jangan sampai itu sebagai patokan, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau kita tidak mendapatkan itu, kita akan kecewa. Dan pada waktu kita sudah mendapatkan patokan itu, ya, nantinya kita akan menambah-nambah terus, ya. Dalam banyak kasus, imbalan atau reward seringkali dijadikan motivasi untuk melakukan berbagai hal. Contohnya seorang anak yang selalu diiming-imingi hadiah jika ia berperilaku baik. Di masa yang akan datang, anak memang akan terus melakukan perilaku yang baik tersebut, namun semua itu didasarkan oleh imbalan. Jadi hati-hati. Jadi jangan karena patokan imbalannya. Nanti pada waktu orang tua belum bisa ngasih imbalan, kamu malah marah. Alah, aku meh entuk nilai apik paling ora entuk hadiah. Nah, ini tidak boleh menjadi patokan. Yang selanjutnya, cobalah untuk menantang diri, talamid rahimakumullah. Ya, tantangan bisa menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan motivasi talamid dalam melakukan sesuatu hal. Ya, tantangannya gimana? Saya harus bisa. Kalau saya bisa, berarti saya harus bisa. Teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Ini tantangan dalam diri talamid rahimakumullah. Ya, memberikan tantangan dalam diri kita supaya kita termotivasi untuk senantiasa belajar. Ya, kadang-kala Ustadz melihat nilai-nilainya talamid sedih. Kenapa? Karena Ustadz-ustadzah memberikan soal betul-betul pada talamid semuanya, ternyata apa yang terjadi? Talamid sak karepe dhewe jawabe angger klaklik angger jawab nilainya jelek. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman dan temukan motivasi baru agar seluruh talamid bisa mendapatkan pengalaman serta hasil yang baru dan mungkin talamid sukai nantinya. Awalnya memang tidak suka mungkin. Saya Ustadz yakin, wah enak, tantangan-tantangan tidak enak. Tetapi kalau setelah kita masuk ke dalam tantangan itu, nanti kita akan termotivasi. Oh iya, saya harus punya tantangan. Teman saya bisa ranking 1, kenapa saya ranking 10? Teman saya bisa ranking 1, kenapa saya ranking 1 dari belakang? Nah, termotivasi. Ditantang diri kita untuk melakukan hal kebaikan. Khususnya dalam hal belajar. Talamid rahimakumullah yang selanjutnya adalah fokus pada proses, jangan terpaku dengan hasil yang akan didapatkan. Ya, prosesnya harus kita intikan. Kalau kita berpikir nantinya yang hasil didapatkan Allah cuma semono, jangan. Tapi prosesnya. Seseorang yang berfokus hanya pada targetnya tanpa memikirkan bagaimana proses yang baik, justru cenderung memiliki pemikiran yang sempit dan tetap. Alah paling ngono-ngono tok, misalkan. Mereka tak berkembang untuk menemukan cara-cara baru dalam mencapai tujuan dan target yang ingin mereka capai. Pada akhirnya apa? Hal ini hanya akan membuat ruang gerak mereka terbatas sehingga kegagalan pun datang di kemudian hari. Maka dari itu kita harus fokus kepada prosesnya. Saya harus belajar dulu. Setelah belajar nanti saya akan mendapatkan nilai yang bagus. Talamid rahimakumullah yang selanjutnya adalah melawan rasa takut dan ragu. Kadang-kala kita itu takut. Kalau saya itu tidak mampu, kadang-kala diajak suruh lomba. Saya tidak bisa, saya takut, lawannya besar-besar. Karena kita sudah ragu duluan.
Talamid rahimakumullah, hilangkan keraguan dalam diri kita, mantapkan diri kita bahwa kita bisa. Halangan terbesar seseorang ketika memotivasi diri adalah ragu dan takut. Misalnya, aku harus bisa. Ini penting. Namun beberapa saat kemudian ragu, tidak bisa melakukannya. Keraguan tersebutlah yang membuat talamid tidak dapat maju. Karena hal tersebut, agar talamid semakin semangat, talamid harus menghilangkan rasa takut, rasa ragu, terlebih dahulu yang ada dalam diri kita, sedikit demi sedikit, pasti talamid bisa lebih maju dari sebelumnya. Talamid rahimakumullah, wajib kita berpikir positif. Pikiran negatif yang dalam diri kita ini akan membuat kita ragu dan takut. Karena itu, kita harus berpikir secara positif. Namun, tetap hindari terlalu positif. Pikiran yang terlalu positif tanpa mempertimbangkan faktor lain justru bisa membuat Anda salah mengambil keputusan. Jadi, nilai positif, pemikiran positif penting. Tetapi kalau terlalu positif, ya, nanti kita jadinya apa? Menyepelekan. Nah, hati-hati. Ya. Kemudian memberikan punishment dan reward untuk diri sendiri agar memacu siswa talamid semuanya untuk bekerja dengan baik. Talamid bisa memberikan hukuman dan hadiah untuk diri sendiri. Ya, misalkan target tercapai dalam 1 bulan, ya, talamid akan berlibur selama 3 hari tanpa gangguan, misalkan. Ya, tapi itu kalau libur panjang. Tapi kalau posisi posisi ini ya tidak boleh, posisi sekolah ini tidak boleh. Talamid rahimakumullah memberikan punishment, hadiah. Saya kalau target 1 juz bisa, ya, saya akan minta hadiah sama asatidnya. Nah, misalkan gitu. Ya. Telepon Ustaz bisa. Saya 1 juz bisa loh, Tat. Dalam waktu 3 bulan, Tat. Saya dikasih hadiah supaya saya semangat. Nah, contohnya begitu. Siap, Ustadz akan memberikan hadiah semampu Ustadz bisa, misalkan seperti itu. Sedangkan untuk hukuman, pilih yang Anda tidak suka agar Anda tidak mendapatkan hukuman tersebut kembali. Contohnya, aku nih ora iso, saya harus berdiri lama 5 menit hormat di depan jam dinding, misalkan di depan bendera. Kalau bendera tidak mungkin karena tidak ada bendera. Karena 17 Agustus atau bulan Agustus sudah selesai, tanggal 1 sampai tanggal 31 sudah selesai pengibaran bendera. Jadi hormat hadap dinding, push up 100 kali, yang menyebabkan kita itu takut untuk mendapatkan hukuman. Nah, caranya begitu, ya. Talamid rahimakumullah, insya Allah itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bisa menjadi motivasi untuk talamid semuanya, ya, sehingga motivasi belajar bisa semakin meningkat. Terutama sebentar lagi kita mau masuk ke mid semester, ya, jaga kesehatan, ya, tetap ikuti aturan-aturan dari seluruh asatid. Setiap asatid memiliki peraturan yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau talamid semuanya merasa, oh kemarin saya tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, bagaimana caranya supaya ustadznya memberikan tugas untuk menutupi kekurangan-kekurangan kemarin, ya. Insya Allah itu dulu talamid rahimakumullah yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk diri pribadi, Ustaz pribadi, dan umumnya kepada talamid semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit virus corona ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona ini, dan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas rutinitas sehari-hari seperti biasa lagi tanpa takut akan adanya virus corona. Jika keluar rumah, gunakan masker, karena sekarang kalau tidak menggunakan masker wajib nyapu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.